Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dari kelompok 3 dengan NPM 653240003. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai riset dan kajian pasar potensial ekspor karet alam Indonesia di pasar internasional. Pertama-tama, karet alam bukanlah hanya sekedar komoditas, namun keunggulan strategis nasional. Menurut data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 75-80% produksi nasional ditujukan untuk ekspor, menjadikan pasar global menjadi penopang utama keberlanjutan industri ini. Kemudian, di sini kami memilih produk yaitu karet alam dikarenakan karet adalah kebutuhan vital dalam kehidupan modern saat ini. Karet alam merupakan bentuk atau produk solid yang dihasilkan dari pengentalan getah lateks. Getah yang berwarna putih susu ini dapat berasal dari sejumlah tanaman, namun utamanya adalah dari tanaman Hevea brasiliensis atau yang dikenal dengan pohon karet. Sesuai namanya, pohon karet diyakini bahwa berasal dari Brazil. Walaupun saat ini lebih banyak ditemukan di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, yang merupakan daerah penghasil karet alam terbesar, khususnya di daerah Sumatera. Indonesia memiliki iklim tropis yang ideal bagi pohon karet, khususnya di wilayah Sumatera karena kondisi alam ini memungkinkan produktivitas optimal dan juga mutu yang konsisten. Selanjutnya adalah transformasi nilai dari pohon ke komponen industri. Lateks subur merupakan cairan getah yang diperoleh dari bidang sadap pohon karet yang bersumber dari Hevea brasiliensis yang dominan berada di Asia Tenggara, khususnya di daerah Sumatera. Cairan getah ini belum mengalami proses penggumpalan baik dengan penambahan maupun tanpa penambahan bahan pemantap. Tanaman karet juga termasuk tumbuhan yang menghasilkan metabolit sekunder berupa getah atau lateks yang memiliki nilai guna tinggi dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri, seperti menjadi bahan baku pembuatan ban kendaraan, bola, sarung tangan, serta berbagai peralatan lainnya, seperti komponen medis, kabel, dan pelapis, bahkan sampai suku cadang mesin. Kemudian, standarisasi dari perdagangan global. Klasifikasi kode HS atau HS Code 4001 yang dimiliki oleh karet alam dan getah semacamnya. Kemudian, dari HS Code 4001.10 yaitu lateks karet alam yang masih berupa bahan cair atau konsentrat sentrifugal. Kemudian 4001.21 merupakan smoked steel atau RIS. Grade 1 sampai dengan grade 5. Dan di sini yang kami bahas adalah Technical Specific Natural Rubber atau TSNR dengan HS code 4001.22. Dan di sini terdiri dari TSNR 10 dan TSNR 20. Data ekspor di Indonesia dengan kode HS 400122 menyoroti pola permintaan internasional, jalur pengadaan, serta struktur aktivitas pembeli dan juga pemasok di pasar global. Selama beberapa periode, Indonesia secara berkelanjutan menjadi pengekspor produk berkode HS 400122 ke negara-negara pengimpor utama seperti Jepang, China, dan Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa stabilitas saluran pengadaan di tengah dinamika arus perdagangan global. Selain itu, Jepang merupakan tujuan ekspor utama karet alam Indonesia dengan nilai dan volume yang tinggi serta memiliki keunggulan geografis yang relatif dekat, sehingga biaya logistik lebih efisien, dan juga kondisi ini membuat ekspor menjadi strategis yang rasional, kompetitif, dan juga berorientasi jangka panjang bagi perusahaan karet alam Indonesia. Selanjutnya, metode riset yang digunakan dalam kajian ini adalah riset sekunder sebagai metode utama dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari publikasi resmi, laporan institusi internasional, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan perdagangan karet alam. Riset sekunder dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tren ekspor, struktur pasar internasional, gambaran
serta kinerja perdagangan karet alam Indonesia berdasarkan data yang telah terverifikasi. Kemudian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari sumber-sumber yang kredibel dan juga terpercaya, antara lain ITC Trademark, Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia Investment, Market Insight Data, dan juga literatur ilmiah yang berasal dari beberapa jurnal nasional dan juga internasional. Menggunakan metode riset sekunder dan juga didukung oleh sumber data yang kredibel serta relevan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang akurat mengenai potensi ekspor karet alam Indonesia di pasar internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aksan Malik Pratama. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3, yaitu ada Bayu Setiawan, Ahmad Judan, dan saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan bab 2, yaitu tentang analisis pasar sasaran. Yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan bab 1 pendahuluan oleh rekan saya, yaitu Bayu Setiawan. Di situ terdapat negara mana saja yang akan kami target untuk ekspor produk kami, yaitu karet alam, serta kode HS-nya yaitu 4001.22, dan negara target utama tujuannya itu adalah Jepang, serta di sana juga terdapat pesaing-pesaing ekspor karet alam tersebut. Nah, di bab 2 analisis pasar sasaran ini, di slide pertama itu terdapat landscape ekspor di tahun 2023. Jadi untuk karet alam sendiri itu ekspornya ada 5 negara dominasi, ada 5 destinasi utama, yaitu ada Jepang, Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, dan India. Nah, di laporan sendiri itu sudah saya lampirkan diagramnya, yang dimana bisa kita lihat di diagram tersebut bahwa Jepang menempati posisi pertama sebagai negara tujuan ekspor terbesar karet alam Indonesia. Volume ekspor ke Jepang mencapai sekitar 400,4 ribu ton, atau itu sekitar 22,83% seperti yang di slide pertama. Dan dengan nilai ekspor ke negara Jepang ini tercatat sebesar 567,51 juta, yang dimana itu merupakan nilai ekspor yang paling besar di antara negara lainnya. Kenapa sih tinggi banget di Jepang? Karena tingginya volume dan nilai ekspor itu menunjukkan bahwa Jepang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap karet alam. Disebabkan karena kebutuhan industri seperti otomotif dan manufaktur Jepang yang membutuhkan bahan baku karet berkualitas dan pasokan yang stabil. Sedangkan dari Amerika Serikat sendiri itu berada di posisi kedua dengan volume impornya itu sebesar 379,79 ribu ton atau 21,56% dari total ekspor karet alam Indonesia. Nah, nilai ekspor ke Amerika Serikat itu mencapai 536,79 juta. Jadi beda tipis sebenarnya sama Jepang, tapi tetap Jepang mempunyai nilai ekspor yang lebih besar dari Amerika Serikat. Kemudian terdapat Cina di posisi ketiga dengan volume ekspor sebesar 215,57 ribu ton atau sebesar 12,29%. Untuk nilai ekspornya sendiri itu mencapai 304,11 juta dolar, 300,11 juta US dollar. Kemudian di nomor 4 itu terdapat India. India sendiri memiliki volume impor sebesar 144,15 ribu ton atau 8,22%. Dan nilai ekspornya itu sebesar 203,01 US dollar. Yang terakhir itu adalah Korea Selatan. Korea Selatan ini menempati posisi kelima dengan volume ekspor sebesar 88,0,3 ribu ton atau 5,20%. Dan nilai ekspornya itu mencapai 122,12 juta US dollar. Nah, kalau di analisis konsentrasi pasarnya, ekspor karet alam Indonesia itu sangat terkonsentrasi pada pasar dengan basis industri manufaktur. Seperti yang kita bisa lihat di Jepang tadi, mereka unggul di manufaktur dan otomotif. Itulah mengapa nilai ekspornya yang paling besar di antara negara yang lainnya. Meskipun volume ke Jepang adalah yang tertinggi, ketergantungan ini menuntut strategi retensi yang kuat.
Jadi insight utamanya adalah konsentrasi pasar memberikan peluang volume namun menuntut konsistensi pasokan yang ketat. Lanjut. Nah, kemudian di laporan saya itu terdapat indikator ekonomi utama. Nah, di indikator ekonomi utama itu yang saya bandingkan itu adalah PDB per kapita, maksudnya PDB dan ekonomi serta risiko politik dan hukumnya. Nah, dari analisis saya, kelima negara ini mempunyai hal-hal yang berbeda-beda. Itulah mengapa di sini saya bentuk dalam saya simpulkan dalam bentuk tabel dikarenakan semuanya mempunyai PDB dan ekonomi serta risiko politik dan hukum yang berbeda-beda. Untuk Jepang sendiri itu PDB-nya sangat tinggi ya, sekitar 34.000 US dollar. 34.000 US dollar dengan pertumbuhannya stabil yaitu 1,1%. Untuk risiko politik dan hukumnya itu sangat stabil dan hukumnya juga transparan. Untuk kesimpulan strategisnya low risk, high value, dan mitra ideal. Jadi risikonya rendah, tetapi dia mempunyai keuntungan yang tinggi. Itu untuk Jepang. Kemudian negara yang kedua itu ada Amerika Serikat. PDB-nya tinggi, pasarnya juga besar. Tetapi di politik dan hukumnya itu risikonya ada proteksionisme atau CVUS dan juga fluktuasi politik. Jadi di sini mungkin bisa dibilang high value, tinggi juga untuk untungnya, tetapi untuk resikonya tuh ya bisa dibilang adalah gitu, bakal sulit untuk dihindari gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah Cina. Cina untuk PDB-nya itu volumenya tinggi dan middle income. Middle income tuh berarti mungkin PDB-nya per tahun itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah karena di sini PDB-nya middle income. Kemudian untuk risiko politik dan hukumnya, regulasinya ketat, dominasi negaranya juga terlalu mendominasi ya, mungkin ada kendala-kendalanya gitu. Seperti yang dikatakan oleh Buckley et al. Tahun 2021. Dan untuk kesimpulan strategisnya itu high volume, regulatory barriers. Oke. Untuk negara yang keempat itu ada India dengan pertumbuhan tingginya itu sekitar 6-7% dan lower middle income. Berarti dia PDB-nya atau keuntungan pertanian itu bisa dari rendah ke tengah, mulai dari yang rendah sampai yang menengah. Dengan risiko politik dan hukumnya demokratis namun birokrasi kompleks. Dia demokratis tetapi birokrasinya kompleks. Itulah mengapa kesimpulan strategisnya didapatkan high growth and price sensitive. Jadi kita naruh harga di India itu kalau mahal atau terlalu murah itu sensitif gitu. Jadi untuk negara terakhir itu adalah Korea Selatan. Dia ekonominya maju, risiko politik dan hukumnya juga stabil. Tapi di situ permintaan karet alamnya rendah karena di sana tidak mempunyai manufaktur dan otomotifnya juga mungkin tidak terlalu setinggi permintaan di Jepang gitu. Itulah kenapa karet alamnya tidak terlalu dibutuhkan. Dengan kesimpulan strategisnya dari Korea Selatan adalah low risk dan limited volume sekitar 5%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Jepang menawarkan keseimbangan terbaik di antara kapasitas ekonomi atau daya beli dan kepastian hukum, yaitu stabilitas. Oke, saya lanjut di slide ketiga. Di sini bisa ditarik kesimpulannya. Jadi, pemilihan Jepang itu sebagai target utama ekspor karet alam Indonesia itu adalah pilihan rasional untuk keberlanjutan ekspor. Yang pertama kenapa? Karena PDB per kapita dari Jepang itu sangat tinggi ya. Hingga saat ini itu sekitar 34.713 US dollar. Hal ini tuh mencerminkan kapasitas industri yang tinggi untuk menyerap bahan baku yang berkualitas. Pertumbuhan moderatnya sekitar 1,1% menunjukkan kematangan pasar di negara Jepang. Kemudian untuk politik dan hukumnya di negara tersebut juga high stability, yang dimana kerangka regulasinya transparan dan pelindungan kontraknya itu juga kuat, misal insurance atau yang lainnya itu juga kuat untuk meminimalkan risiko non-ekonomi. Untuk dasar ekonomiknya
untuk dasar akademiknya itu bisa diambil dari laporan kami mengutip dari Novaldi dan Mukhlisoh tahun 2025. Stabilitas ekonomi dan kapasitas industri itu adalah determinan utama volume ekspor. Dan Jepang sudah memenuhi hal tersebut. Jepang memenuhi kedua kriteria ini dengan skor tertinggi dibanding kompetitor regional. Untuk kesimpulan, Jepang itu bukan hanya pembeli terbesar, tetapi mitra paling stabil untuk kontrak jangka panjang. Itulah mengapa di sini kami menjadikan Jepang sebagai negara utama target tujuan ekspor karet alam. Jadi di laporan saya untuk di 2.1 lebih jelasnya bisa dibuka di 2.1 itu kan menjelaskan tentang profil makro dan stabilitas negara target. Nah, di profil makro dan stabilitas negara target ini sendiri itu terdapat poin utama yaitu indikator ekonomi dan juga politik dan hukum. Nah, setelah saya melakukan analisis di kelima negara tersebut, dapatlah kesimpulan bahwa kami akan mengambil negara Jepang sebagai target tujuan utamanya. Oke, kita lanjut. Nah, di slide keempat ini terdapat grafik tren Di slide keempat ini terdapat grafik tren nilai impor Jepang karet alam dengan kode HS 4001.22 mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini merupakan gambaran tren nilai impor Jepang terkhusus karet alam selama 3 sampai 5 tahun belakangan ini. Bisa kita lihat di sini terdapat di grafik ini ada 4 poin utama, yaitu permintaan stabil, kemudian dampak COVID-19, permintaan dan manufaktur, juga rebound dan pemulihan manufaktur. Saya jelaskan secara singkat mengenai grafik ini. Jadi di grafik tren nilai impor Jepang karet alam ini dengan kode HS 400122 menunjukkan adanya fluktuasi nilai impor selama periode 2019 hingga ke 2023. Pada tahun 2019, nilai impor karet alam Jepang berada pada tingkat yang relatif tinggi, yang dimana ini mencerminkan kondisi permintaan industri yang stabil, terutama dari sektor otomotif dan manufaktur. Nah, ini merupakan karena Jepang ini merupakan pengguna utama karet alam sebagai bahan baku, karena mereka mempunyai sektor otomotif dan manufaktur yang permintaannya sangat tinggi. Kemudian pada tahun 2020 bisa kalian lihat itu mengalami penurunan nilai impor. Nah, penurunan nilai impor yang cukup signifikan ini itu berkaitan erat dengan perlambatan aktivitas ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang sempat kita rasakan bersama. Nah, hal itu berdampak langsung pada penurunan produksi industri dan melemahnya permintaan bahan baku, hingga gangguan rantai pasok internasional dan penundaan produksi kendaraan bermotor di Jepang itu ikut menurun, sehingga karet alamnya juga tidak dibutuhkan gitu, karena produksi otomotifnya menurun, permintaan otomotifnya menurun, di bidang otomotifnya menurun gitu. Kemudian memasuki tahun 2023 seperti yang bisa kita lihat itu dari grafik itu kembali mengalami peningkatan pesat dan itu sudah mulai stabil lagi. Di sini grafik menunjukkan peningkatan kembali nilai impor karet alam Jepang. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi dan industri Jepang seiring dengan membaiknya kondisi rantai pasok global dan meningkatnya kembali produksi sektor otomotif. Nah, peningkatan nilai impor juga mengindikasikan bahwa permintaan Jepang terhadap karet alam tetap kuat dan berkelanjutan, karena bisa kita lihat dari 2020 itu mengalami dampak COVID-19, sudah 3 tahun lewat, itu mereka tetap berkelanjutan, mereka tetap membutuhkan karet alam gitu, sehingga di sini sangat stabil ya permintaan karet alamnya, dan juga bisa berdampak untuk jangka panjang. Itulah kenapa Jepang dipilih sebagai negara target tujuan. Jadi secara keseluruhan, tren nilai impor karet alam Jepang menunjukkan bahwa meskipun pasar sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena akibat faktor eksternal, permintaan jangka panjang itu tetap stabil dan cenderung meningkat. Kondisi ini memperkuat posisi Jepang sebagai pasar tujuan ekspor yang potensial bagi karet alam Indonesia.
karena kebutuhan industrinya terhadap bahan baku karet masih tinggi dan tergantung pada pasokan dari luar negeri. Bisa kita lihat permintaan karet alam Jepang bersifat inelastis. Maaf, baterai saya habis. Saya lanjut kembali. Terhadap tren jangka pendek, namun sangat sensitif terhadap aktivitas industri otomotif. Jadi di Jepang itu di tahun 2019 kan, di tahun 2020 permintaan otomotif atau dari motornya itu rendah gitu. Jadi sangat sensitif gitu terhadap aktivitas industri otomotif, karena memang Jepang nih industri otomotifnya sangat berkelanjutan ya, dan juga sangat berkembang. Jadi pemulihan volume impor pada tahun 2023 itu berhasil membuktikan Jepang bahwa karet alam Jepang itu membutuhkan bahan baku vital yang tidak mudah disubstitusi. Nah, ini untuk slide kelima. Jadi di slide kelima ini adalah trennya. Sebentar. Di slide kelima ini terdapat menganalisis tentang harga retail dan margin di pasar target. Salah satunya adalah kita harus tahu tren di situ tuh mereka yang diperhatikan tuh apa gitu di dalam impornya. Yang pertama itu ada zero waste dan efisiensi. Kemudian ada tanggung jawab lingkungan dan ethical sourcing. Zero waste dan efisiensi itu adalah jadi konsumen Jepang menghargai sekali kalau proses produksi itu minim limbah ilmiah. Jadi industri merespons dengan efisiensi bahan baku ketat. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan. Tekanan pada industri otomotif untuk menggunakan green tire dan bahan baku yang tidak merusak hutan atau anti deforestasi. Yang terakhir itu adalah ethical sourcing. Jadi tuntutan transparansi rantai pasok. Asal-usul karet alam harus jelas dan etis untuk memenuhi standar global. Implikasinya, karet alam Indonesia memiliki nilai tambah atau value added jika disertai sertifikasi keberlanjutan, karena di sini terdapat ethical sourcing ya. Makanya dari karet alam Indonesia itu membutuhkan sertifikasi yang keberlanjutan, karena di sini jelas Jepang sudah memberikan perhatian sangat ketat terhadap ethical searchingnya, yaitu asal usul karet alam harus jelas dan etis untuk memenuhi standar global. Yeah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur rantai pasok di Jepang, alur distribusinya. Jadi arsitektur rantai pasok Jepang itu dari perkebunan ke manufaktur. Yang dimaksud dengan dari perkebunan itu adalah dari karet alamnya, itu kan dari perkebunan sehingga bisa ke manufaktur untuk diproduksi sebagai keuntungan di negara tersebut. Itu khususnya terdapat di bidang otomotif. Nah, jadi ada empat rantai pasok. Yang pertama itu adalah eksportir, importir, kemudian perusahaannya seperti industri hilir, dan yang distributor domestik, dan terakhir itu adalah di distributor domestik itu terdapat pengecer. Oke, jadi untuk eksportir sendiri itu kita tetapkan posisinya itu adalah kita yang akan mengekspor ke Jepang. Kita akan melakukan pengumpul dan prosesor karet alam dengan kode HS 4001.22. Kemudian dari kita itu nanti akan melakukan ekspor ke Jepang. Nah, di sini tuh adalah titik kritisnya. Jadi eksportir Indonesia itu harus bisa pinter di sini, karena di sini adalah kunci sukses membangun relasi jangka panjang. Karena di proses ini terdapat peran trading house. Itulah kenapa eksportir Indonesia harus pintar di sini. Kemudian selanjutnya itu ada industri hilir atau bagian manufaktur ban dan komponen otomotif. Seperti yang dikeluarkan itu adalah Bridgestone dan Toyota. Di industri hilir ini itu dari karya Jepang tadi, dari perkebunan itu sudah mulai diproduksi atau sudah mulai dikelola untuk bisa disalurkan ke distribusi domestik atau perakitan kendaraan dan pasar retail. Kalau saya jelaskan secara lebih detail, struktur rantai pasok karet alam di Jepang itu relatif terorganisasi dan efisien. Rantai ini umumnya dimulai dari eksportir di negara produsen, yaitu kita Indonesia.
yang menjual karet alam kepada importir bahan baku industri di Jepang. Importir ini biasanya merupakan perusahaan perdagangan besar atau trading house yang memiliki jaringan distribusi luas dan hubungan jangka panjang dengan pasar global. Dengan produsen global itu di sini sangat penting atau titik kritisnya jika eksportir Indonesia ingin menjalin hubungan jangka panjang. Peran importir sangat penting karena mereka tidak hanya menangani proses kepabeanan atau logistik, tetapi juga melakukan kontrol atas kualitas agar sesuai dengan standar industri yang ada di Jepang. Setelah masuk ke Jepang, karet alam didistribusikan kepada produsen ban, perusahaan manufaktur komponen otomotif, serta industri barang berbasis karet lainnya. Industri otomotif di Jepang menjadi pengguna utama karet alam. Mengingat, Jepang merupakan salah satu produsen kendaraan terbesar di dunia. Pada tahap ini, karet alam diproses menjadi produk setengah jadi, seperti kompon karet, sebelum akhirnya diolah lebih lanjut menjadi ban kendaraan, suku cadang otomotif, dan produk teknis lainnya. Produk hasil manufaktur tersebut dari manufaktur ban dan otomotif tersebut kemudian akan masuk ke rantai distribusi domestik atau sudah mulai dipasarkan nih di negaranya melalui distributor industri, perusahaan perakitan hingga pengecer untuk produk jadi. Struktur rantai pasok ini menunjukkan bahwa karet alam memiliki peran strategis sebagai input produksi, bukan sebagai komoditas retail konvensional. Dengan demikian, baik saya lanjutkan. Jadi dengan demikian margin terbesar tidak berada pada tahap impor bahan baku, melainkan pada tahap pengelolaan dan manufaktur bernilai tambah tinggi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nair et al. Tahun 2020. Dia menyatakan bahwa nilai tambah terbesar itu dalam industri karet khususnya itu berada pada sektor hilir, terutama di negara dengan basis industri kuat seperti Jepang. Kita lanjut. Nah, di slide selanjutnya itu terdapat analisis ekonomi. Yang kita analisis adalah harga dan distribusi margin. Bisa kita lihat di sini. Untuk harga impor atau bahan bakunya, itu marginnya tipis dan fokus pada volumenya, yaitu sekitar 250 sampai 350 yen per kilogramnya. Di sini nilai produk akhirnya atau manufaktur itu yang paling tinggi, marginnya tebal atau teknologi dan branding. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk harga impornya sendiri itu marginnya tipis atau marginnya tipis dan fokusnya pada volumenya. Sedangkan nilai produk akhirnya yaitu marginnya sangat tebal ya, yaitu terusnya terdapat di teknologi dan branding. Untuk mata uangnya itu penggunaannya itu adalah yen, memberikan stabilitas relatif dibanding fluktuasi US dollar, didukung inflasi rendah di Jepang. Untuk strategi marginnya sendiri, karena margin impor tipis, keuntungan eksportir didapat dari kontinuitas volume. Karena di sana terdapat bahwa Jepang ini fokusnya terdapat di volumenya, walaupun marginnya tipis, dan efisiensi logistik, bukan spekulasi harga. Lanjut. Di slide selanjutnya itu terdapat mitigasi risiko dan tantangan pasar. Jadi ada risk dan strategi, itu ada tantangan dan mitigasi. Untuk tantangannya sendiri itu standar kualitasnya ketat. Bisa kita lihat dan bisa kita ketahui sendiri untuk Jepang itu memang mempunyai ketelitian yang sangat tinggi ya di dalam memilih produk impor. Itulah kenapa di sini tercatat tantangannya itu standar kualitasnya yang sangat ketat. Toleransinya 0 terhadap cacat mutu, bisa dilihat. Kemudian yang kedua itu adalah ketergantungan sektor otomotif. Permintaan bersifat siklikal. Jadi dia jika sektor otomotifnya mati atau sedang turun, sedang rendah, maka permintaan barang terhadap karet itu juga ikut menurun karena sektor yang unggul tadi sudah mati. Kemudian yang ketiga itu adalah dinamika politik, yaitu potensi perubahan koalisi atau political risk report tahun 2024. Itu bisa kalian lihat di itu ya, untuk datanya.
Kemudian untuk strateginya, itu kita bisa implementasi quality control berlapis dan sertifikasi standar internasional sebelum pengiriman. Jadi kita menerapkan QC, yaitu quality control. Mungkin ada beberapa tahapan untuk mengecek terlebih dahulu apakah karet alam yang kita ingin eksporkan ini sudah pantas untuk diterima oleh negara Jepang, karena di sana standar kualitasnya ketat dan toleransinya nol terhadap cacat mutu. Dan juga kita harus mempunyai sertifikasi standar internasional sebelum pengiriman. Kemudian yang kedua, kontrak jangka panjang untuk mengamankan baseline volume agar tidak rentan terhadap fluktuasi bulanan. Jadi kalau bisa kalian ketika melakukan ekspor karet alam itu harus bisa bernegosiasi agar mendapatkan kontrak jangka panjang dengan negara Jepang. Karena yang kita takutkan, kita akan terkena fluktuasi bulanan. Karena produksi karet alam ini tuh hanya ketergantungan terhadap sektor otomotif. Itu kenapa kita perlu kontrak jangka panjang. Dan yang terakhir itu adalah diversifikasi portofolio pembeli di dalam Jepang. Dan diversifikasi portofolio pembeli di dalam Jepang untuk mengurangi dampak kebijakan spesifik. Next. Nah, untuk slide terakhir di bab 2 ini saya mempunyai rekomendasi strategis yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu quality consistency, logistics efficiency, dan sustainability certification. Yang pertama itu ada quality consistency. Pertahankan spesifikasi teknis khususnya HS 4001.22 secara presisi. Kualitas adalah tiket masuk utama ke rantai pasok Jepang. Itu bisa kita simpulkan secara detail ya. Yang sangat penting itu yang bisa kita ambil adalah kualitas adalah tiket masuk utama ke rantai pasok Jepang. Yang kedua itu adalah logistik efisiensi. Optimalkan pengiriman untuk memenuhi prinsip just in time manufaktur Jepang. Hindari keterlambatan. Pokoknya just in time. Kemudian yang terakhir adalah sustainability certification, yaitu adopsi standar lingkungan untuk merespons tren green shift. Jadikan keberlanjutan sebagai pembeda kompetitif. Jadi kenapa faktor ketiga ini penting? Karena bisa kita lihat sendiri tadi tren dari Jepang itu adalah memelihara green shift. Oke, jadi kita harus bisa mengikuti tren mereka untuk menjadikan kita sebagai eksportir berkelanjutan, sebagai pembeda kita dari kompetitif yang lain. Jadi kesimpulannya, Jepang adalah pasar matang yang memprioritaskan kepercayaan atau trust dan stabilitas di atas harga murah. Jadi memang tiket masuk yang sangat penting untuk ketika kita melakukan ekspor ke negara Jepang itu adalah kualitasnya. Kualitas karet alam yang kita tawarkan kepada mereka. Mereka tidak ada toleransi sama sekali, toleransinya 0 untuk kualitas yang cacat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bab 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Zudan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing utama karet alam HS 4001.22. Yang pertama itu 5 pesaing. Setiap negara pesaing memiliki keunggulan berbeda-beda dalam persaingan karet alam global. Thailand unggul pada konsistensi pasokan, Malaysia pada teknologi dengan inovasi ramah lingkungan, Vietnam pada harga kompetitif, India pada kualitas pasar dan domestik, sedangkan Jepang yaitu unggul pada presisi serta produk bernilai tambah tinggi. Perbedaan strategi ini menjadi faktor kunci dalam persaingan internasional. Kemudian produk yang didistribusikan melalui importir umum yang menyalurkan bahan baku ke manufaktur, slet elektronik, dan produsen komponen otomotif presisi sehingga menjangkau industri dengan kebutuhan standar kualitas tinggi. Kemudian untuk Malaysia sendiri yaitu memiliki standar teknis SMR yang paling lama dan tergolong paling maju di industri. Keunggulan ini terletak pada pengembangan karet berspesifikasi khusus dan inovasi ramah lingkungan, sehingga mampu menghasilkan material presisi, berkinerja tinggi, dan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya itu ada Vietnam. Vietnam berhasil memperluas
pasar dengan cepat melalui strategi harga agresif yang didukung efisiensi, produksi, dan biaya tenaga kerja yang rendah, tanpa mengorbankan kualitas produk. Kemudian yang selanjutnya yaitu India. India yaitu memiliki keunggulan pada kualitas fisik, khususnya kekuatan tarik tinggi untuk mendukung kebutuhan infrastruktur besar dan industri ban domestik. Fokus ini meningkatkan daya tahan produk serta efisiensi industri nasional. Kemudian yang kelima itu Jepang sendiri. Nah, Jepang sendiri itu mengembangkan karet bernilai tambah tinggi dengan kualitas superior serta unggul dalam teknologi pengolahan limbah karet menjadi material berkualitas, sehingga pendekatan ini mencerminkan inovasi, efisiensi, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang matriks pemetaan posisi strategis. Nah, berdasarkan pemetaan tersebut, Jepang berada pada posisi dengan tingkat harga dan kualitas tertinggi. Posisi ini mencerminkan orientasi Jepang pada produk karet bernilai tambah tinggi dengan standar presisi dan kualitas premium. Malaysia menempati posisi kualitas tertinggi dengan harga yang lebih relatif kompetitif, yang menunjukkan keunggulan dalam penerapan standar teknis dan inovasi produk. Kemudian dilanjut dengan Thailand. Thailand berada pada posisi dengan harga menengah dengan kualitas tinggi, yang mencerminkan kemampuannya dalam menjaga konsistensi pasokan dan mutu, sehingga menjadi salah satu pemasok utama bagi industri ban global. Kemudian dilanjut dengan Vietnam. Vietnam berada pada kuadran harga rendah dengan kualitas relatif lebih rendah dibandingkan pesaing lain, yang mengindikasi strategi persaingan berbasis efisien biaya dan harga yang agresif. Sementara itu, India menempati posisi dengan harga relatif tinggi dengan kualitas menengah yang mencerminkan fokus pada pemenuhan kebutuhan pasar domestik saat adanya kebijakan proteksi industri dan industri dalam negeri. Kemudian titik ideal Indonesia. Nah, titik ideal Indonesia dalam matriks ini berada pada posisi dengan harga menengah dengan kualitas tinggi, yaitu di atas Thailand dan mendekati Malaysia. Posisi tersebut menunjukkan bahwa strategi yang paling optimal bagi Indonesia adalah meningkatkan kualitas dan konsistensi produk tanpa harus terlibat dalam persaingan harga rendah maupun bersaing langsung pada segmen premium dengan harga yang tinggi. Dengan menempati posisi ini, Indonesia berpeluang memperkuat daya saing karet alam melalui pendekatan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Oke, next. Hambatan-hambatan perdagangan ke pasar Jepang. Yang pertama itu ada hambatan tarif dan non-tarif. Nah, apa itu sih hambatan tarif? Hambatan tarif adalah hambatan seperti pajak atau biaya yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara terhadap barang yang melintasi batas wilayah pabeannya, baik barang itu mau masuk atau mau keluar, impor maupun ekspor ya. Nah, tarif biaya MFN atau Most Favored Nation. Nah, MFN ini adalah tarif standar yang dikenakan Jepang kepada negara anggota WTO tanpa adanya perjanjian khusus untuk karet mentah seperti natural rubber HS 4001 atau tarif MFN yang biasanya 0% atau bebas bea masuk. Sedangkan untuk produk karet olahan seperti ban, sarung tangan, tarifnya berkisar 0% hingga 4,3%. Tergantung pada kode HS masing-masing barang ya. Tarif MFN ini bertujuan untuk semua negara WTO diperlakukan secara adil dalam perdagangan Jepang. Oke, selanjutnya ada tarif bea masuk preferensial atau FTA. Nah, FTA sendiri, Indonesia mendapatkan keuntungan melalui tarif preferensial berdasarkan perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang, yaitu IJPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Nah, dan RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, dengan perjanjian ini, tarif bea masuk bisa 0% asalkan eksportir menyertakan surat keterangan asal atau SKA.
yang membuktikan barang diproduksi di Indonesia. Hal ini membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Jepang dibandingkan dengan negara lain yang hanya mendapat tarif MFN. Kemudian, selain bea masuk, Jepang memperlakukan pajak konsumsi atau sebesar 10% atau atas nilai impor yang dihitung dari total nilai ditambah bea masuk chief plus bea masuk ya. Dengan demikian, meskipun bea masuk barang tertentu 0%, importir tetap harus membayar pajak 10%. Nah, pajak ini mirip dengan PPN di Indonesia, tetapi hanya berlaku untuk transaksi impor dan konsumsi dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya itu ada hambatan non-tarif. Nah, hambatan non-tarif itu apa sih? Hambatan non-tarif merupakan semua kebijakan atau regulasi pemerintah selain pajak yang dapat menghambat, membatasi, atau mendistorsi atau arus perdagangan internasional. Nah, berbeda dengan tarif yang langsung menaikkan harga melalui pajak di perbatasan, hambatan non-tarif bekerja melalui prosedur administratif, standar kualitas, dan persyaratan teknis yang seringkali membuat proses ekspor menjadi lebih lama, lebih mahal, atau bahkan mustahil jika standar tidak memenuhi. Kemudian ada sertifikat wajib dan regulasi teknis. Nah, hambatan teknis ini ditetapkan Jepang untuk memastikan produk aman digunakan dan ramah lingkungan. Salah satunya yaitu JIS, Japanese Industrial Standard, yang sangat penting untuk produk karet olahan seperti ban, selang, atau sabuk industri. Meskipun untuk beberapa produk bersifat sukarela, banyak pembeli di Jepang mewajibkan adanya JIS mark sebagai bukti kepatuhan terhadap standar keamanan Jepang. Selain itu, Jepang juga membatasi penggunaan bahan kimia berbahaya melalui regulasi chemical safety dan lain-lain. Nah, produk karet yang diekspor harus bebas dari zat-zat terlarang atau bahan kimia berbahaya tertentu seperti pemlastis tertentu atau logam berat sesuai regulasi ya. Untuk produk karet yang digunakan pada mesin industri, Industrial Safety and Handling Law menetapkan standar keamanan operasional yang harus dipenuhi agar tidak membahayakan pekerja di Jepang. Nah, selanjutnya itu ada kepatuhan labeling atau pelabelan ketat. Nah, Jepang memiliki aturan pelabelan yang ketat agar konsumen tidak menyesatkan. Semua informasi pada label wajib ditulis dalam bahasa Jepang, sementara bahasa Inggris hanya diperbolehkan sebagai tambahan. Informasi wajib yang harus dicantumkan meliputi nama produk dan deskripsi teknis, nama produsen atau eksportir. Nah, nama importir resmi di Jepang serta asal negara produk. Misal kayak made in Indonesia, made in China, tapi ditulis menggunakan bahasa Jepang. Nah, selain itu, petunjuk penggunaan dan penyimpanan juga harus jelas, terutama untuk produk yang mudah rusak atau mudah terbakar. Untuk barang karet yang bersentuhan dengan kulit seperti sarung tangan medis, atau dot bayi yang dari lateks, wajib mencantumkan peringatan alergi karena lateks alam mengandung protein yang dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang Jepang. Kemudian masuk dalam analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman. Nah, yang pertama itu ada strength, kekuatan. Nah, salah satu kekuatan utama ekspor karet Indonesia ke Jepang ini adalah adanya tarif preferensial 0% melalui skema tadi, IJPA atau RCEP, yang membiarkan keunggulan harga dibanding negara lain. Selain itu, kualitas bahan baku karet alam Indonesia dikenal sangat baik dalam memiliki daya tahan tinggi, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan industri termasuk industri otomotif dan manufaktur. Kemudian kemudian yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Di sisi kelemahan, eksportir Indonesia menghadapi ketergantungan pada sertifikasi, terutama JIS, yang memerlukan biaya pengujian, laboratorium, dan sertifikat yang cukup mahal.
Selain itu, kewajiban pelabelan dalam bahasa Jepang menambah biaya desain dan lokalisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi Jepang. Kemudian ada peluang atau opportunities. Peluang yang Indonesia dapat itu cukup besar di industri otomotif Jepang karena permintaan komponen karet seperti ban, sel, dan gaset terus tinggi. Selain itu, tren global menuju produk ramah lingkungan membuka kesempatan bagi karet alam Indonesia yang berkelanjutan untuk menembus pasar lebih luas dan menarik konsumen yang peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ancaman atau threats. Ancaman utama berasal dari persaingan region yang ketat, terutama dari Thailand, Vietnam, yang juga mengekspor karet ke Jepang. Selain itu, regulasi Jepang terkait penggunaan bahan kimia berbahaya terus berubah dan semakin ketat, sehingga eksportir harus selalu menyesuaikan proses produksi dan sertifikasi agar tetap memenuhi standar keselamatan dan kesehatan di Jepang. Dari segi pasar, ekspor karet, Indonesia juga layak. Jepang merupakan pengimpor karet yang besar dan memiliki permintaan tinggi, terutama untuk produk industri dan otomotif. Namun, pasar Jepang sangat menekan hubungan jangka panjang dan kualitas produk yang konsisten, sehingga eksportir harus memastikan standar mutu selalu terjaga. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi setiap negara berbeda-beda. Thailand itu menghadapi tekanan kenaikan biaya tenaga kerja, sedangkan Malaysia terbatas oleh keterbatasan lahan, Vietnam perlu menyesuaikan dengan regulasi keberlanjutan, dan India pun memiliki defisit pasokan domestik, dan Jepang itu sangat bergantung pada importir bahan baku. Nah, perbedaan ini menjadi indikator penting bagi Indonesia untuk menilai posisinya dalam pasar global. Dengan memahami strategi, keunggulan, dan kelemahan pesaing utama, Indonesia dapat memutuskan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas karet, efisiensi produk, diverifikasi produk bernilai tambah, serta pemanfaatan jalur distribusi yang lebih luas. Pendekatan ini akan membantu Indonesia meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar karet alam di tingkat internasional sesuai dengan potensi dan kapasitas produksi nasional. Oke. Next. Biaya tenaga kerja. Kenaikan upah minimum mulai menekan margin keuntungan, terutama dibandingkan dengan Vietnam dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, sehingga perusahaan perlu mengolah biaya sambil menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Nah, keterbatasan lahan, luas area tanam terus menurun akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, properti yang membatasi kapasitas produksi jangka panjang dan menimbulkan tekanan pada ketersediaan bahan baku. Nah, isu keberlanjutan perusahaan sering menghadapi kendala regulasi ekspor terkait dengan lingkungan, khususnya isu deforestasi, sehingga memerlukan strategi yang cermat untuk tetap mematuhi peraturan global sekaligus menjaga kelangsungan operasional. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Memenangkan pasar global membutuhkan konsistensi mutu dan juga ketahanan risiko. Ekspor karet alam bukanlah hanya sekadar menjual komoditas, melainkan membangun kepercayaan kepada rantai pasok industri. Keberhasilan ini bergantung kepada dua pilar utama, yaitu strategi pemasaran atau the offense, kemudian manajemen risiko atau the defense. Persaingan global tidak hanya bertumbuh pada harga, tetapi pada keandalan pasokan dan juga kontinuitas kerjasama. Yang pertama, terdapat strategi produk. Kualitas non-fisik dan juga kepatuhan teknis adalah nilai jual utama. Standar industri fokus pada pemenuhan spesifikasi TSNR dan juga RSS yang diminta sektor otomotif dan juga manufaktur. Kemudian, penguatan sistem pengendalian mutu dengan quality control adalah prioritas utama di atas modifikasi bentuk fisik. Setelah itu, wajib menyertakan technical data sheet dan juga COA sebagai bukti integritas produk. Yang kemudian, kemasan dan juga berlanjutan
menggunakan kemasan kokoh dan juga stabilitas penyimpanan jarak jauh. Penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability kini menjadi tuntutan pasar negara maju untuk transparansi rantai pasok. Yang kedua, terdapat strategi harga kompetitif mengikuti pasar dengan skema GIF. Acuan harga wajib mengikuti bursa komoditas internasional karena sensitivitas bahan baku industri. Dan juga direkomendasikan GIF atau Cost Insurance Rate untuk memberikan kepastian biaya bagi pembeli dan juga meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kemudian menerapkan fleksibilitas harga dalam kontrak volume tertentu yang memiliki benefit, memberikan kepastian pasokan bagi pembeli dan stabilitas harga bagi eksportir, menghindari persaingan harga semata demi hubungan jangka panjang. Yang kedua adalah strategi promosi menggunakan pendekatan B2B untuk membangun kepercayaan. Yang pertama adalah reputasi lebih besar daripada citra merek. Promosi bukan untuk konsumen akhir, tapi membuktikan posisi sebagai pemasok yang konsisten, profesional, dan juga andal. Keikutsertaan wajib pada pembayaran dagang internasional spesifik untuk jaringan bisnis. Dengan mengkomunikasi langsung, fokus pada importir dan juga trading house. Sajikan data kapasitas produksi dan juga rekam jejak ekspor yang transparan. Penggunaan pendekatan B2B memanfaatkan platform perdagangan B2B untuk internasional untuk meningkatkan visibilitas di mata pembeli global. Kemudian yang terakhir, strategi distribusi tahap awal atau penetrasi aman melalui mitra perantara. Menggunakan trading house internasional atau importer utama di negara tujuan. Dengan cara ini, risiko masuk pasar lebih rendah, memanfaatkan jaringan distribusi mitra yang sudah mapan, dan juga mengurangi hambatan administrasi dan regulasi. Kemudian, memiliki tujuan membangun volume ekspor awal dan juga validasi kualitas produk di pasar global. Demikian dengan strategi 4P atau Product, Price, Promotion, dan juga Place. Kemudian, dalam kegiatan ekspor karet alam Indonesia ke pasar internasional terdapat beberapa risiko utama yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan juga kinerja perdagangan. Risiko pertama adalah fluktuasi nilai tukar. Khususnya antara rupiah dan juga dolar, karet alam diperdagangkan menggunakan mata uang asing, sementara sebagian besar biaya produksi dan juga operasional eksportir berasal dari dalam negeri yang menggunakan mata uang rupiah. Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat menyebabkan ketidakpastian pendapatan dan juga berpotensi menekan margin atau keuntungan eksportir. Untuk memitigasi, eksportir dapat menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging, seperti kontrak forward valuta asing, serta menetapkan mata uang kontrak ekspor dalam USD dengan penyesuaian harga berskala pada kontrak jangka panjang. Risiko kedua adalah risiko gagal bayar, terutama pada transaksi yang dengan mitra baru atau negara tujuan memiliki tingkat risiko pembayaran lebih tinggi. Keterlambatan atau kegagalan pembayaran dapat mengganggu arus kas eksportir dan juga menimbulkan kerugian finansial. Mitigasi yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan metode pembayaran yang aman seperti letter of credit atau LC pada tahap awal kerjasama, serta memanfaatkan asuransi kredit ekspor yang disediakan oleh lembaga penjamin untuk melindungi eksportir dari risiko non-payment. Kemudian risiko yang ketiga adalah risiko perubahan regulasi perdagangan dan juga kebijakan impor. Tarif biaya masuk, persyaratan teknis, kebijakan lingkungan di negara tujuan dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian standar keberlanjutannya, meningkatnya tuntutan sertifikasi dan juga kepatuhan lingkungan internasional, mendampakkan terhambatnya akses pasar dan juga meningkatnya biaya ekspor karet alam. Untuk memitigasi hal ini, kita dapat memonitoring berkala kebijakan impor dan juga perdagangan di negara tujuan, koordinasi aktif dengan importir atau atasnya perdagangan dan juga perwakilan dagang. Setelah itu, memastikan produk memenuhi standar teknis dan juga sertifikasi internasional yang berlaku. Risiko yang keempat adalah risiko fluktuasi harga komoditas karet alam. Harga karet alam dipengaruhi permintaan industri otomotif dan juga kondisi ekonomi global, perubahan pasokan dari negara
produsen utama dan berdampak kepada penurunan pendapatan eksportir akibat harga jual yang tidak stabil. Untuk memitigasi hal ini, kita dapat melakukan kontrak jangka panjang, pricing berbasis indeks, dan juga diversifikasi pembeli. Penjualan dengan kontrak menengah sampai panjang dengan harga yang disepakati di awal. Penyesuaian harga otomatis berdasarkan indeks pasar internasional dan juga mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau suatu pembeli. Risiko yang terakhir adalah risiko logistik dan keterlambatan pengirim. Masalahnya terdapat pada gangguan rantai pasok, yaitu keterbatasan kontainer dan juga kemacetan pelabuhan, kenaikan biaya angkut, fluktuasi tarif freight, dan juga biaya logistik internasional yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, penalti kontrak, dan juga penurunan kepercayaan pembeli. Untuk memitigasi hal ini, kita dapat melakukan mitra logistik andal, yaitu bekerja sama dengan pelayanan dan juga freight forwarder berpengalaman. Yang kedua, perencanaan pengiriman, penyusunan jadwal pengiriman yang realistis atau fleksibel, dan juga asuransi pengangkutan penggunaan marine cargo insurance untuk melakukan pelindungan risiko kerugian. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.